Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam kuasa dalam firman-Nya yang ditayangkan setiap hari Jumat melalui Hope ECC TV. Dan saya percaya Anda semuanya diberkati karena firman Tuhan tidak ada yang tidak memberkati kita. Asal kita membuka hati dan kita mau mendengarkan dengan ketulusan, maka firman akan berbicara banyak kepada kita, merubah cara berpikir yang salah, merubah cara berkata-kata yang salah, tingkah laku, dan juga membangun iman kita. Bahkan kita akan menjadi semakin mengenal Yesus Kristus. Luar biasa. Dan bulan Juli ini kita akan membahas tentang urapan bekerja, berkat melimpah. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, waktu yang selalu Kau berikan kepada kami adalah sangat berharga bagi kami. Di tengah kesibukan kami, tapi kami mau tetap selalu memberi waktu yang terbaik untuk mendengarkan Engkau mengajar kami, mengingatkan kami, memberitahu kami, bahkan menghibur, menjawab, dan bekerja kepada kami melalui kuasa dalam firman-Nya. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi, kami manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hidup di dunia ini banyak manusia tidak pernah bisa merasa puas, termasuk beberapa orang Kristen. Sehingga bagaimana dia akan bisa mengucap syukur kalau setiap hari hati rasa ada kekeringan, hati rasa ada kedambaan tapi tidak tahu damba apa dan dipuaskan dengan apa. Hati ada kegelisahan, ada keresahan, hati seperti kosong, hati seperti tergoncang. Setiap kali ada dengar berita dari dunia tentang hal-hal yang mengerikan, menakutkan, atau berita-berita yang tidak baik, hati kita ikut menjadi tidak tenang. Nah, ini semuanya dialami oleh orang-orang yang hidup di dunia. Tapi puji Tuhan, sejak kita percaya kepada Yesus dan kita sudah dilahirkan baru, bahkan kita sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita sudah tidak tinggal di daerah orang-orang yang seperti itu. Walaupun secara fisik, secara tubuh jasmani, kita masih kelihatan ada di dunia. Kita masih bisa pergi kemana-mana. Kita bisa makan makanan di dunia apa yang kita senangi. Namun secara rohani, kita ini sudah dipindahkan daerah tempat tinggal di dalam hadirat Allah, atau di dalam alam rohnya Allah, di mana alam roh itu satu tingkat lebih tinggi daripada tempat tinggalnya setan dan iblis, sehingga mereka ada di bawah kaki kita dan juga di atas dunia materi ini. Sehingga kita sekarang berada lebih tinggi daripada setan dan iblis yang sering membawa kita untuk terjerumus ke dalam roh-roh dunia, supaya tertipu dengan roh-roh dunia, sehingga iblis dan setan dengan mudah akan menyeret kita menjauh daripada Tuhan, kecewa dengan Tuhan, dan kemudian kerajinan kita akan dibuat kendor, dan kedambaan kita damba akan hal dunia, bukan lagi damba akan hal rohani, yang sebetulnya hal rohani itulah yang bisa memuaskan kita, yang bisa melengkapi kita, yang bisa menyempurnakan kita, yang bisa menjawab setiap masalah kita, yang bisa menenangkan jiwa kita, yang bisa membangun iman kita, yang bisa membuat kita bisa tetap teguh berdiri walaupun di dunia ini banyak masalah,
banyak problem dan banyak tantangan. Nah, itu sebabnya ingatlah sebaik-baiknya, secara fisik kita masih tinggal di dunia materi ini, tapi secara roh kita sudah tinggal di hadirat Allah, jauh lebih tinggi dari tempat tinggalnya setan, iblis, dan dunia materi ini. Sehingga di situ kita tidak sepatutnya untuk dihancurkan oleh hal-hal dunia, untuk ditenggelamkan oleh perkara-perkara dunia. Bahkan bagi kita umat percaya, bukan untuk terus mendamba haus akan hal dunia, di mana kita tidak akan pernah menemukan jawabannya di dunia ini. Di manakah atau siapakah di dunia ini yang bisa memuaskan kita, yang bisa berpihak pada kita, yang bisa menyenangkan kita, yang bisa menjawab masalah kita, yang bisa memberi ketenangan yang kekal dalam diri kita, yang bisa menjadikan damai sejahtera memerintah di hati kita. Tidak ada. Nah, itu sebabnya hanya satu-satunya ketika kita datang kepada Yesus Kristus, kedambaan dan kehausan yang tidak kita mengerti dan tidak pernah terpuaskan dari dunia, disitulah damba, kehausan, kepapaan itu semua dipuaskan, dipenuhi, dilengkapi oleh Yesus Kristus. Kita ingat kisah seorang wanita Samaria, dan kisah ini ada di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-42. Wanita Samaria ini jelas ya menunjukkan sosok manusia yang ada di alam materi ini, yang selalu damba, haus banyak hal. Dan seperti orang kebanyakan, ketika haus dan damba sesuatu, manusia mencari dari hal-hal duniawi dengan memuaskan hawa nafsu, dengan mencari hiburan-hiburan yang semu, mencari tempat-tempat yang menarik hatinya, atau kepada seseorang yang memikat hatinya, atau kepada hobi, kepada pekerjaan, kepada bisnis, kepada hiburan-hiburan dunia, di mana semuanya itu hanya semu belaka. Sama seperti apa yang terjadi dengan wanita Samaria ini. Dia juga berlaku sama, mencari kepuasan, kedambaan hatinya, kehausan jiwanya dengan mencari melalui cara-cara dunia, melalui perkara-perkara di dunia. Dia pikir kalau hawa nafsunya terlampiaskan, dia akan menerima kenyamanan, kepuasan, ketenangan di dalam jiwanya. Namun apa yang terjadi? Ternyata ketika dia hidup bersama dengan seorang pria, dia tidak puas. Berpindahlah dia kepada pria yang kedua, tidak puas juga. Berpindahlah dia kepada pria yang ketiga, tetap tidak merasa puas. Berpindahlah dia kepada pria yang keempat pun tetap tidak merasa puas. Kedambaannya tak pernah terobati. Ternyata pria keempat pun tidak bisa menjawab permasalahannya. Bergantilah dia dengan pria yang kelima. Dan pada saat pria yang kelima ini, rupanya petualangan dari wanita Samaria ini dalam rangka mencari kepuasan jiwanya dihentikan oleh Tuhan. Stop, cukup sampai di sini, karena kepuasan jiwamu, kedambaan jiwamu tidak bisa terobati dan tidak bisa terpuaskan dengan mencari hal-hal yang dari dunia. Kamu sudah mengalami
Satu orang pria tidak puas, dua orang pria tidak puas, tiga orang pria, empat orang pria, sampai yang kelima. Dan wanita Samaria ini, dia tidak perlu susah-susah melakukan pernikahan secara sah, karena barangkali dalam benaknya ketika dia berjumpa dengan pria yang pertama masih ada tanda tanya besar. Apakah aku akan cukup menemukan ketenangan, kepuasan dalam kehausan jiwaku dengan pria ini? Barangkali itu yang tersirat dalam pikirannya, sehingga dia tidak berani untuk mengikat satu perjanjian yang sah menjadi suami istri. Mungkin dia takut ketika dengan pria ini ternyata permasalahannya tidak terjawab, sehingga dia cukup hidup bersama. Begitu juga dengan kedua, ketiga, dan keempat, karena dia cukup punya pengalaman dengan pria pertama, kedua, ketiga, ternyata harus berpisah juga, sebab di situ dia tidak menemukan kepuasan dalam jiwanya. Di situ dia tidak menemukan jawaban bagi keresahan jiwanya, sehingga yang kelima pun sama saja, dia tidak melakukan pernikahan yang sah. Tapi syukurlah ketika dia tidak melakukan pernikahan yang sah, dan pada akhirnya Tuhan yang harus menjumpai dia secara pribadi, maka hubungan wanita Samaria dengan 5 pria ini dengan mudah dibatalkan atau dengan mudah dihentikan. Karena kalau kita sedang menikah, diberkati di hadapan Tuhan, ingat pada waktu kita mengucapkan janji sebagai suami istri di altar Tuhan, di depan seorang hamba Tuhan, Kitab Maliaki mengatakan, aku sendiri yang menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, di mana engkau sudah tidak menjadi setia. Begitu juga aku yang menjadi saksi antara engkau dengan suami masa mudamu, di mana engkau sudah tidak setia. Mengapa Tuhan mengingatkan ini? Karena terjadi perceraian, dan Allah tidak suka perceraian. Allah benci perceraian. Bahkan ketika sudah bercerai, hidup karena alasan yang rasa-rasanya tidak bisa untuk akur kembali, atau itu sudah terjadi ketika engkau belum sungguh-sungguh mengenal Kristus, maka siapapun yang bercerai, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, ketika dia mau menikah lagi sementara pasangan hidupnya masih ada, Tuhan larang itu, karena di mata Tuhan engkau telah berzina dengan wanita lain, engkau sudah berzina dengan pria lain. Mengapa? Karena suamimu yang kau ceraikan masih hidup, engkau masih terikat perjanjian di hadapanku. Begitu juga istrimu, di mana kau berjanji di hadapanku, aku jadikan kau bukan lagi 2 tapi 1. Engkau telah tidak setia dan engkau menikah dengan pria lain, maka engkau tetap hidup dalam perzinahan. Walaupun ada pelayan-pelayan Tuhan yang mau memberkati seperti ini, tapi kalau kita kembali kepada firman, pria dan wanita yang sudah menikah di hadapan Tuhan dan bercerai kemudian menikah lagi dengan wanita lain atau dengan pria lain bagi wanitanya, firman berkata engkau hidup dalam perzinahan. Mengapa begitu tegas Allah berfirman dalam hal ini? Karena yang Dia inginkan adalah kehidupan dalam kekudusan yang mutlak sampai kita sempurna
seperti Yesus. Dan pernikahan yang sesungguhnya adalah kelak pernikahan denganku dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Itu sebabnya lebih baik ketika di dunia engkau sekarang mempersiapkan diri, memperindah, memperelok, membersihkan diri, menguduskan diri, mempercantik, memperkuat manusia rohanimu, jiwamu, maka engkau akan layak untuk aku jemput menjadi pengantin perempuanku. Dan karena wanita Samaria ini hanya kumpul bersama tanpa ikatan janji pernikahan, itu sebabnya Yesus juga tegur akan hal ini. Betul, laki-laki yang kelima ini juga bukan suamimu. Mengapa? Karena juga mereka hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang kudus, yang sah. Nah, disinilah titik balik daripada wanita Samaria yang tak pernah terpuaskan jiwanya ketika ada di dunia ini, yaitu berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus pun berkata di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Yesus memberitahu kepada perempuan ini, percuma kamu cari kepuasan dari dunia. Kalau kamu mau datang kepadaku dan percaya kepadaku, aku menyediakan satu minuman yang membuat engkau tidak akan haus selama-lamanya. Tapi engkau minum air dunia, engkau akan selalu merasa haus. Bahkan air minum yang akan kuberikan kepadamu itu kekal, akan memancar selama-lamanya dan menjadikan hatimu mata air yang akan membualkan, memancarkan aliran-aliran air yang hidup. Dan sekarang engkau akan bisa mengalirkan air kehidupan kepada orang lain yang sama hausnya seperti engkau saat ini. Engkau akan bisa menjadi jawaban buat mereka. Engkau akan bisa memuaskan damba dan kehausan jiwa mereka, karena hatimu akan menjadi mata air. Kalau dikatakan mata air yang akan memancar terus menerus, berarti mata air itu tak pernah kering, terus membual airnya. Dan tentu saja ini air yang jernih bagaikan kristal, air yang segar, menyegarkan roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Nah, inilah jawaban juga untuk kita semuanya yang ada keresahan dalam jiwamu, ada kedambaan tertentu, ada kehausan, ada ketidakpuasan, ada keresahan, kegelisahan, ketidaktentuan di dalam jiwamu. Yesus berkata kepada Anda, datanglah kepadaku dan minum. Aku akan memberikan air kepadamu yang menjadikan engkau puas, yang menjadikan engkau tenang, menjadikan engkau disegarkan, menjadikan engkau dihidupkan semangatnya, dan bahkan hatimu akan menjadi mata air yang memancarkan aliran kehidupan ini untuk kau bisa menyegarkan orang lain, memberikan jawaban dan memuaskan kedambaan orang lain yang tidak pernah terjawab oleh dunia. Dan ternyata ketika wanita ini kemudian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, apa yang terjadi? Dia betul-betul dipuaskan, dia betul-betul merasa tenang, dia betul-betul terjawab dalam masalah pribadinya, dan dia berubah.
Hati yang menjadi mata air sekarang meluap-luap, memancar keluar. Itu yang membuat wanita ini setiap berjumpa dengan orang, dia begitu kuat mengalami dorongan dari air yang memancar di hatinya. Dan air ini berbicara mengenai kuasa Roh Kudus, untuk bersaksi, untuk bercerita, untuk menyampaikan kepada setiap orang yang dijumpai, woi, aku sudah berjumpa dengan Mesias. Dan dia tahu semua permasalahanku, padahal aku tidak cerita apa-apa. Memang membuat orang yang mendengar pernyataannya terheran-heran. Kok bisa? Di mana dia? Tadi ketika aku berada di tepi sumur Yakub sedang mengambil air. Dan apa yang terjadi? Orang banyak itu kemudian ingin tahu, karena mereka juga merasakan hal yang sama. Aku juga haus. Aku juga sering merasa tandus hatinya, resah, gelisah. Ada ketidakpuasan, ada ketidaktenangan. Walaupun mereka tidak mengungkapkan secara langsung kepada wanita ini, tapi dengan bergegasnya mereka menjumpai Yesus di tepi sumur Yakub, itu menandakan betapa banyaknya manusia yang hidup di dunia ini mengalami jiwa yang sama, haus damba, sering resah, gelisah, tidak menentu, tidak damai sejahtera, dan sebagainya. Dan ketika orang banyak itu berjumpa dengan Yesus, wow, disinilah air hidup yang memancar dari hatinya wanita Samaria ini, yaitu kuasa Roh Kudus ini, mulai bekerja kepada orang banyak sampai membuka pikiran mereka, membuka pengertian mereka, sehingga mereka mengaku, betul perkataanmu, kami sekarang percaya bahwa dialah Mesias, bukan dari perkataanmu, tapi karena kami sudah berjumpa dengan dia. Saudara, saya bisa tegaskan dengan jelas bahwa kepuasan, ketenangan, damai sejahtera, kemantapan menjalani kehidupan ini adalah hanya berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Kalau Anda berkata, aku sudah berjumpa dengan Yesus, di mana saya kan orang Kristen, apalagi kakek moyangku sudah orang Kristen, tiap minggu kami datang ke gereja. Belum cukup, saudara. Yang dibutuhkan di sini adalah berjumpa secara pribadi. Artinya betul-betul kau berjumpa secara rohani. Baik engkau ketika membaca firman, tiba-tiba firman itu hidup dan berbicara secara pribadi kepadamu, atau ketika engkau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya atau oleh saudara-saudarimu seiman yang lain, atau melalui masalahmu dan engkau bertekuk lutut, engkau berteriak, Tuhan, beri saya jalan keluar, Tuhan, aku tidak sanggup. Dan semua ini terangkum dalam kita harus mengalami kelahiran baru secara rohani. Inilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga betul-betul engkau merasakan engkau tidak sendiri, engkau bersama dengan Dia, bahkan sudah menjadi satu, tak terpisahkan dalam kondisi situasi apapun. Dan di sini engkau ada satu pribadi yang sangat mengasihimu. Engkau begitu yakin, yang hidup, yang mendengarkan engkau, yang mengerti engkau, yang memberkati engkau, yang memperdulikan engkau, bahkan yang memberi jaminan untuk kehidupanmu. Kemana saja engkau pergi dan berada, dalam situasi kondisi seperti apapun, Dia tetap bersama-sama dengan kita. Luar biasa bukan? Nah, inilah
dasar yang pertama tentang urapan kuasa Roh Kudus. Karena urapan kuasa Roh Kudus itu juga menjadi kunci bagaimana kita diberkati secara rohani, materi, dan jasmani. Jangan pernah Anda berkata atau berpikir atau barangkali pernah mendengar, kita jangan urapan-urapan terus, main urapan. No, kita bukan main urapan ataupun main-main urapan. Memang urapan kuasa Roh Kudus itu penting bagi kita. Tanpa urapan kuasa Roh Kudus, kita nothing. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, dan kita tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Urapan kuasa Roh Kudus yang tidak bisa kita samakan dengan kuasa dan kekuatan lain, termasuk kekuatan dirimu di mana engkau merasa pintar, cerdas karena engkau punya begitu panjang titelnya, karena engkau seorang pebisnis yang berhasil, engkau seorang pegawai yang sukses, engkau seorang yang begitu cerdas, pintar, engkau orang kaya, engkau punya jabatan, engkau punya power di dunia ini. Tapi urapan kuasa Roh Kudus di atas segala-galanya, karena dia berasal dari Allah Bapa sendiri dan hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah mau percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena saat itu dosa kita diampuni dan kemudian catatan dosa kita dihapus, sehingga kita layak menerima kuasa urapan Roh Kudus yang begitu hebat, istimewa, luar biasa, spektakuler, dan dahsyat. Hanya kita, orang yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan bertemu lagi di Jumat minggu depan dengan tema yang sama, urapan bekerja, berkat melimpah. Pastikan Anda tetap mengikuti program ini. Saya percaya Anda sangat diberkati dan menemukan jawaban untuk hidup Anda. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.